Welcome back di acara Impossible. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Henry Tanzil di acara Impossible. Podcast si lancar, situs semua bisnis lancar. Kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang energik dan sangat kreatif. Siapa dia? Ya, kita sambut Suwani. Halo Ko, thank you udah mengundang saya ya Ko ya. Iya, jadi kita sambil ngopi-ngopi nyantai supaya bisa have fun ya. Obrolan ini Suwani kan diundang untuk ngobrol yang sesuatu yang sifatnya edukasi ya, yang informatif supaya bisa berbagi ke teman-teman yang lain. Betul Ko. Iya. Jadi apa ini yang mau kita cerita? Jadi apa mau cerita? kali ke topik kita kali ini adalah lumayan ini ya topiknya ya, nantang kali ini kalau orang ngeri-ngeri bilang. sedap ini, ngeri-ngeri sedap. Tapi seperti itulah dari sebelum kita mulai ini pun obrolan sebelumnya kan Suwani juga pengen sesuatu yang berbeda. Iya. Ya. Jadi kita mulai kenalan dulu nih sebelum ke topik ya, biar pendengarnya sedikit penasaran. Oke, boleh Ko. Jadi apa yang mau dikenal dari seorang Suwani? Iya, Suwani boleh cerita-cerita dikit tentang sosok Suwani ini dan latar belakang pekerjaan Suwani sebelum. Oke, jadi Suwani ini ya, Suwani ini sebenarnya orang biasa aja sih. Jadi nggak ada yang hebat, cuma ibu rumah tangga biasa dengan 2 anak dan 1 suami. Jadi kita tekankan ya 1 suaminya, karena cewek ini rentan kan. Rentan ya. Iya, jadi sebelum saya terjun di bisnis ini, saya adalah seorang karyawan biasa di sebuah perusahaan. Sangat berdedikasi, jadi selama 6 tahun saya nggak pernah cuti, sakit juga datang, lembur juga iya, semua saya lakukan karena saya sangat nyaman di perusahaan itu ya, saya sangat nyaman dengan lingkungannya, dengan temannya, dengan bosnya, saya sangat nyaman, jadi saya udah berdedikasi, saya mau seumur hidup deh kerja sama bos ini. Mikirnya udah bagus semua ya. Iya, karena ya apalagi yang bisa saya lakukan sebagai seorang Suwani yang cuma lulusan SMA. Ya, jadi saya udah nyaman banget, udah di zona nyaman. Nah, ketika saya mengajukan cuti melahirkan, disitulah saya langsung tertampar. Di situ bos langsung bilang, udah nggak usah cuti lagi, kamu cukup di rumah jaga anak aja. Di situ saya langsung, kok gitu ya? Saya udah ibarat full time ke bos kan. Cuma Sabtu Minggu aja deh saya di rumah kan sama suami. Ini saya cuma meminta cuti melahirkan selama 45 hari langsung dipecat, di PHK lah ya. Iya. Jadi sakitnya itu itu nggak bisa diomongin dengan kata-kata karena bukan setahun 2 tahun Suwani kerjanya. Benar. Jadi udah setelah dipecat saya sempat berbisnis internet ya. Jadi berbisnis internet saya 2 tahun dengan modal yang sangat besar, akhirnya gulung tikar juga. Karena waktu itu memang trennya sedang mengarah ke situ ya. Iya, internet. Jadi modalnya gede nih. Di mana-mana buka. Jadi orang tuh modalnya kan beli rakit PC juga ya. Iya, modalnya gede loh, kalau ratusan juta. Tapi kita ngumpulinnya tiap hari per jam cuma 2.500 ya. Satu malam 24 jam, hari Sabtu 10.000. Nah, jadi modal gede, cari untungnya ngutipnya itu yang receh. Iya kan, receh. Jadi 2 tahun saja udah gulung tikar dan akhirnya finansial saya jatuh bangkrut di situ. Nah, sempat jadi jaga anak dari adik saya selama 1 tahun. Apapun dicoba ya? Iya, apapun dicoba. Jadi ketika saya ditawarin asuransi, bukan nggak pernah ditawarin sih, ada ditawarin, tapi bagi saya asuransi itu untuk orang kaya saja. Jadi orang seperti saya yang udah hidupnya pas-pasan. Mikir aja kagak ya, nggak usah. Iya, makan aja 3 kali udah susah kan. Belum nanti anak mau sekolah butuh biaya lagi, jadi nggak ada pikiran ke asuransi. Nah, jadi ketika saya mikir asuransi itu ketika nenek dari suami itu meninggal. Nah, di situ kita sebagai keluarga terdekat dan kebetulan suami adalah cucu paling besar, cucu dalam lah istilahnya. Yeah. Nah,
Di situ kita harus wajib mengeluarkan uang adat yang cukup besar. Karena tanggung jawabnya ya sebagai anak yang paling sebagai cucu yang paling sorry ya, cucu jadi, yang paling besar. Ya, jadi tahulah uang adat ini kan nggak mungkin kita kasih cepet gopek lah kan. Jadi mau jutaan juga kita keluarkan. Dan di posisi itu saya mikir kan, jutaan itu kan baru semalam tuh saya di prospek tuh minggu lalu. Nah, jutaan itu kalau saya bayar asuransi yang per bulannya cuma 300.000, udah bisa berapa bulan? Nah, posisi saya kalau dibalik, saya sebagai si nenek. Kalau saya meninggal, apa yang ditinggalkan? Apa yang ditinggalkan untuk anak saya? Nah, ini si nenek ini udah tua, udah punya cucu kan? Udah kita bilang aman lah kan? Tapi kalau saya yang kita nggak tahu, saya ini yang masih umur ketika itu baru 30-an, awal 30-an. Kita kan nggak tahu. Ya. Bisa aja tiba-tiba saya meninggal, anak saya masih kecil. Benar. Jadi ini memang seperti satu terbuka ya pikiran kita ya. Iya, terbuka. Bukan nggak tahu asuransi. Tahu bagusnya asuransi, cuma kadang kita ini cemana ya, belum kena. Ya apalagi sebelumnya yang perjalanan Suwani itu yang memang dari perjalanan karir sebagai seorang profesional juga pukulannya cukup telak ya dari perusahaan. Jadi di sana kita harus melihat kok, kita nggak ada yang kekal. Hari ini kita sehat, besok sakit. Hari ini kita kaya, besok juga bisa melarat. Jadi nggak ada yang pasti. Kelihatan sehat ya? Iya, jadi kita nggak ada yang pasti. Nah, jadi kalau posisi saya dibalik saya nenek itu yang tiba-tiba besoknya meninggal, anak saya mau dikemanakan? Benar bagaimana? Juga. Jadi kan? memang orang udah, bukan. Saat ini saya sehat aja, masih sehat raga saya. Saya aja udah susah makan. Ya. Anak saya aja udah masih susah. Perjuangannya sudah mulai. Jadi gimana kalau tiba-tiba saya sakit atau dipanggil? Jadi itu bukan satu alasan untuk menunda asuransi. Jadi memang Suwani juga dari awal tidak ada motivasi untuk membeli, hanya saja kejadian yang menimpa demi kejadian itu memang satu persatu datang ya. Iya, jadi dari sanalah orang bilang kalau nggak kepepet kita nggak terbuka ini pikirannya. Jadi udah kepepet nih bayar asuransi kan, udah baru keluar uang gedenya buat si nenek kan, mau bayar asuransi lagi. Jadi saya nanya dong ke agen saya. Yang datang ini ya? Iya, yang prospeknya saya. Ada nggak solusi saya bayar asuransi biar gratis gitu kan? Biar gratis kan? Iya. Jadi ada nggak Kang tahu kan? Apa kayak gitu kan? Nah, sebelum ke situ, kita sudah mulai masuk ke topiknya nih. Kalau misalnya sebelum Suwani memikirkan untuk mencari tambahan income, pernah kepikiran nggak momok apa yang dialami orang yang terjun di asuransi? Nah, ini mulai berkaitan dengan topik kita nih. Mungkin kalau momoknya satu adalah tanggung jawab seumur hidup. Ya, oke. Ya, kan? Kita mengurus finansial orang itu sampai orang itu meninggal. Tapi apakah dengan bantuan teknologi itu bisa sedikit banyak memperingan? Betul, sangat membantu. Ya? Nah, hanya mindset ya? Iya. Mungkin dulu kan waktu saya baru join kan teknologi. Oh iya, benar juga. Saat ini kan, jadi kalau dulu mungkin pertama terlintas adalah tanggung jawab seumur hidup. Iya, kedua kita ini harus diperbaiki ya. Kita selalu menganggap remeh diri kita sendiri. Membatasi kemampuan kita. Betul, membatasi kemampuan kita. Jadi saya ini Suwani ini cuma lulusan SMA loh. Terus pengalaman kerja cuma di satu tempat loh. Apa bisa mengurus ratusan nasabah? Ya. Terus ketika klaim ini gimana? Mau cari siapa? Bagaimana? Kan? Jadi semua pertanyaan dan semua keluhan itu ada. Nah, itu yang jadi momok. Oke, tapi motivasi awalnya? Motivasi awalnya ya cuan. Cuan ya? Iya, cuan. Benar. Jadi kalau cuan, ya saya cari agen saya tanya, nah dia langsung menawarkan. Dan lingkungannya juga mendukung ya? Yang kebetulan yang mengajak ini juga orangnya ringan tangan dan terbuka. Ya, leader saya sosok yang memang menjadi panutan. Betul, saya sangat berterima kasih sama leader saya itu John Max ya. Oke. Nah dari dia saya belajar banyak, terus dari dia juga semua mindset saya dicuci habis dicuci otak lah ibarat dicuci habis. Jadi karakter saya itu saya sangat berterima kasih di bisnis ini selain memperbaiki kehidupan finansial saya juga memperbaiki karakter saya.
Ya. Jadi benar-benar sangat berterima kasih, benar-benar perubahan yang luar biasa saya di bisnis ini. Jadi memang setelah mengetahui sedikit banyak tentang apa yang ada di asuransi ini dan membuat Suwani memutuskan, nah mulailah Suwani menjalani ini dan terjadilah hal yang tidak diinginkan yang dimana kita angkat sebagai topik, yaitu klaim asuransi ditolak. Ya, saya bergabung di bisnis asuransi ini di tahun 2016. Ya. Dan 2018 itu saya gagal klaim. Dan gagal klaim itu adalah pertama dan saya harap itu adalah yang terakhir ya. Ya. Saya sudah melakukan klaim beberapa kali sebelum saya gagal klaim di 2018. Jadi 2017. Sudah berhasil ya sebelumnya ya. Banyak ya, sudah sering juga. Ya, saya 2016 bergabung di bisnis asuransi. 2017 Oktober saya melakukan klaim pertama saya. Ya, 2017 Oktober melakukan klaim. 2018 awal juga saya ada klaim. Dan di pertengahan 2018 ini gagal klaim inilah terjadi. Nah, jadi orangnya ini referensi dari adik saya sendiri. Nah, jadi referensinya pastinya harusnya adik saya sendiri juga referensinya ke orang yang bagus dong. Betul, kan? betul. Kan? Jadi ketika saya ketemu juga orangnya benar, bagus, aman lah intinya, sehat, welcome kan. Jadi beberapa kali kami ketemuan dan tanya jawab, semuanya ya sesuai prosedur lah. Sesuai prosedur. Disubmit lah semua. Ya, semua sudah sesuai prosedur dan harus kita pahami tuh. Gagal klaim ini cuma gara-gara 3 hal sih. Apa aja tuh? Jadi kalau satu gagal bayar. Ya. Gagal bayar atau gagal store preminya terhenti ya. Kan? Oke. Kedua itu masa tunggu. Jadi ada masa tunggunya, asuransi itu ada masa tunggunya, nggak bisa lu hari ini beli besok pakai. Benar banget, ya. Jadi, masa tunggu. Ketiga dan terakhir itu adalah jujur. Jujurnya yang paling penting ya. Iya. Jadi saya kenanya di jujurnya ini. Iya, jadi orangnya sanggup bayar, terus dia udah ngerti peraturannya, hanya saja yang ketiga ini ya. Nah, that's why ini juga pesan yang sangat penting untuk ke semua pendengar yang sedang mendengarkan. Memang agent itu bukan segalanya, tapi segalanya itu butuh satu titik kejujuran ini. Benar, kok. Untuk membantu kinerjanya agent juga. Iya, kok. Jadi ketika kita ketemu si nasabah ini, kita lihat dia sehat. Dan dia juga berasa sehat. Dan dia menjawab semua pertanyaan sehat. Padahal sehat. Tidak mengkonsumsi obat, tidak online, tidak ada keluhan sakit. Tidak pernah rawat inap. Ya. Jadi harus kita tekankan, harus kita pahami juga. Berasa sehat dan benar-benar sehat itu beda. Benar, beda banget. Saat ini saya juga berasa sehat. Ya kan? Kita semua juga berasa sehat, nggak pernah sakit, nggak sakit kok. Ya. Nggak pernah sakit itu tidak menandakan kamu sehat. Benar. Iya kan? Yang bisa jadi patokan kita itu sehat itu ya MCU, ya, di lab ya, laboratorium. Ya, di sana kan kelihatan semua. Itu baru kamu benar-benar dinyatakan benar sehat kalau MCU kamu bagus, ya kan? Nah, jadi di asuransi ini kan ada prosesnya, input, sistemnya ya? Iya, sistemnya input, proses, output. Jadi segala macam pertanyaan yang saya tanyakan sudah tertata rapi semua. Iya, sudah di-input, diproses oleh perusahaan, baru dikeluarkan sebuah polis, kontraknya. Iya, kontraknya. Ya. Jadi semua sudah sesuai SOP lah ketika saya menjalankan tugas saya. Jadi memang yang membuat penyebabnya adalah memang ketidakjujuran sehingga klaim tersebut. Dan si nasabah ini pun dia diam-diam aja ya, merasa bersalah ya. Iya, tidak ada pertama mungkin agak melawan ya. Ya, untuk ahli warisnya mungkin. Oh iya, nggak ngerti ya. Oke ya. Mungkin nggak ngerti. Nah, disinilah pengalaman berharganya Suwani dan saya yakin Suwani juga banyak menghadapi internal yang sebelumnya belum pernah dihadapi ya, karena selama ini kan so far so good ya. Ya, so far so good. Tapi by the way, dari pengalaman ini juga membuat Suwani menjadi lebih strong ya, dan terbukti di tahun-tahun berikutnya performance Suwani semakin meningkat ya. Ya, semua itu ya kita juga berterima kasih banget sama leader kita yang tetap mendukung kita, yang selalu support kita, tim kita. Ya.
di atas leader-leader kita semua juga menunggu. Crossline seperti Koko juga support saya ketika saat itu terjadi kan. Nah, ketika 2018 saya gagal, tidak menghambat langkah saya. Di sana saya percaya di bisnis asuransi ini sangat baik, sangat membantu orang. Di tahun 2019 saya billion unit. Wow, artinya gimana tuh billion unit tuh? Jadi dalam 1 tahun saya bisa menyetorkan uang sebesar 1 miliar oh, perusahaan. Luar biasa sekali ya itu. Nah, 2019 itu adalah tahun-tahun puncak saya, tahun kita bilang apa ya? Di 2019 saya billion unit, saya beli mobil, saya bawa keluarga saya jalan-jalan ke luar negeri. Jadi itu adalah tahun yang benar-benar sebelum COVID ya. Ya, jadi apa sebenarnya yang terjadi di selang waktu 2018 ke 2019 itu? Apa yang membuat orang banyak datangin Suwani? Cerita gagal klaim itu. Ternyata mereka melihat sendiri ya. Iya, karena perjuangan Suwani itu ada ya, gitu ya. Iya, jadi ketika gagal klaim itu saya jadikan contoh buat betul. Saya. Ya. By the way, memang Suwani ini juga seorang yang kreatif ya di sosmed ya, banyak membuat konten-konten yang mendidik, yang bisa membuat orang melihat bahwa penyampaian edukasi itu dengan cara yang sederhana, orang gampang mencerna. Dengan cara yang sederhana, dengan cara awam lah ya. Ibarat biasanya asuransi kan orang udah kesannya skeptis dulu ya, udah blok ya. Blok mindset. Jadi dari saya, konten saya ini saya bawanya santai. Ibarat agak kocak-kocak dikit ya. Iya. Beda ya sama yang di sini sekarang ya. Serius ya ngomongnya semua ya. Beda dong kalau kita dikerjakan harus serius. Iya. Ya, tapi kalau untuk edukasi semangat. Iya, benar. Ngomong-ngomong nih klaimnya berapa sih totalnya semua yang pernah 2 miliar lebih ya? Iya. Wah, luar biasa sekali memang. Jadi mau kerja apa lagi yang bisa mencapai prestasi seperti ini ya? Iya, kerja juga tidak menjamin kok. Iya. Kalau bos bilang pecat ya pecat. Jadi memang perubahan hidup yang Suwani jalani dari yang nggak bisa, nggak percaya diri, semua berbeda dan terjadi dalam waktu ke waktu ya. Jadi kita perlu say thank you juga ya sama bos kita yang udah pecat kita ya. Kalau dia nggak pecat, kalau nggak dia pecat kita ya kita tetap hari ini bekerja di perusahaan itu ya. Iya ya, jadi gara-gara hamil nih ya, melahirkan si bos langsung ngelihat, wah ini orang nggak bisa cutinya 45 hari, bener nggak? Iya benar-benar, jadi semua. Belum sakit ya, kalau sakit seminggu disuruh pulang juga ya, nggak usah datang lagi. Iya kalau sakit, ibarat makanya kita mengedukasinya, ibarat ya kita kalau jadi manusia itu, jadi orang itu jangan mati dikubur jadi tanah aja deh. Iya, ini dari uang, jadi duit, satu kutipan yang cukup dalam ya. Memang sebuah hal kecil bisa membawa kita ke sesuatu yang besar ya. Iya, hargailah diri kita sendiri. Jadi gimana kebayang Suwani itu yang sebelumnya di rumah tidak aktif selama 6 tahun. Jadi introvert. Jadi nggak gampang ya. Iya. Jadi semua itu bisa berubah kalau kamu mau. Dan kamu sekarang kamu. Ya, bukan kamu bisa atau nggak bisa, tapi kamu mau atau enggak. Ada kutipan quotes dari Mandarinnya juga tuh. Mandarinnya gimana kok? Mandarinnya saya. Pusen dan punen, tersiau puyau. Wah. Ya, jadi ini intermezzo dari saya juga terinspirasi ya melihat Suwani ya, karena banyak ibu-ibu di rumah yang merasa keterbatasan mereka itu lebih tinggi daripada kemampuannya, sehingga membuat mereka tidak pernah mau mencoba. Itu adalah sebuah kesalahan ya kalau kita bilang. Ya, that's why Suwani diundang di acara ya Possible yang episode 7 ini. Kita harus memberi apresiasi yang sangat besar kepada ibu-ibu yang di rumah, baik ibu yang di rumah maupun yang bekerja. Nah, untuk ibu yang di rumah, jangan batasi diri kamu. Ya. Itu semua bisa kamu lakukan selama kamu mau. Dahsyat sekali. Nah, ya. Jadi pikirkanlah
anak-anakmu. Kalau kamu nggak bisa mikirin suamimu, ya udah pikirin anak-anakmu kan. Wah, ini suami-suami yang lagi dengerin nih gara-gara kepala nih. Jadi pikirkanlah anakmu kan. Jadi jangan kita jadi cewek itu banyak kita di lapangan mendengar. Nantilah saya tanya suami dulu. Oh iya. Nantilah suami gimana. Itu salah sih. Kita sendiri cewek harus buat keputusan untuk diri kita sendiri. Sometimes later become never ya ini ya. Karena say sorry. Kalau cowok melangkah dari pintu rumah itu udah jadi anak lajang tuh. Oh, aku merinding dengarnya. Apakah ini tanda-tanda untuk semua cowok yang sedang mendengarkan? Kalau cewek itu dia mau kemanapun dia pikirannya adalah Oke, untuk yang setuju dan tidak setuju mendengarkan quotes dari Suwani ini boleh komentar juga, kita boleh berinteraksi ya, tapi memang tanpa terasa waktu semakin menuju ke penutup ya. Jadi Suwani, by the way, kira-kira ada nggak kata-kata motivasi, inspirasi dari Suwani sendiri sebelum penutup, dan ceritakan apakah memang ada sosok yang menjadi idola Anda, influencer ya? Influencer saya di bisnis asuransi itu ya Ko Hendro ya. Hendro Wijaya. Iya, Ko Hendro Wijaya, orangnya sangat humble, low profile, Saya kenal juga tuh Bapak Hendro Wijaya yang terhormat ini. Keren ya? Kita beda tim, beda close line, dia tetap menjawab segala pertanyaan kita. Oke, sosok yang bisa diandalkan dan membuat kita merasa nyaman-nyaman aja karena bisa belajar ya, ada yang mau ngajarin. Orangnya tak mau ilmu, jadi tetap mau bantu. Kasih info bagaimanapun dia tetap akan membantu kita. Gitu ya. Nah, terus kalau untuk sosok yang sangat membantu dan berterima kasih banget itu ya pastinya leader saya sih. Ya. John Max, orangnya hebat, sabar juga dengan saya yang agak berapi-api kan. Pasti ya. Banget, ya. Semua berkat orang yang selama ini mendukung kita ya di sini ya. Iya, John Max. Dan John Max juga salah satu speaker possible di debut perdana episode 1 dengan viewer yang lumayan paling tertinggi. John Max, itu leader saya itu. Bangga saya jadi downline dia. Iya. Nah, kalau untuk kata motivasi mungkin saya mau mengulang kembali ya tadi yang saya bilang ya. Jadi kita sebagai wanita kita harus buat keputusan sendiri ya. Jangan ya, saya tahu kita butuh cowok juga. Tapi kalau untuk keputusan yang menyangkut hajat hidup anak kamu, kita harus ambil keputusan itu sendiri. Minimal kita bilang lah, kita kalau meninggal jangan cuma jadi abu atau tanah. Saya bilang kan. At least ada harga diri ya. Iya, hargai dirimu sendiri. Ya kalau sepak bola dunia aja udah bisa asuransikan kakinya dengan cara dia menghargai kakinya itu. Itu priceless loh itu. Iya. Berapa harganya coba? Sebenarnya tak terhingga. Tak terhingga, itu priceless banget tak itu. Tak terhingga. Jadi itulah kita. Jadi kita yang memang berjuang mati-matian untuk anak, keluarga. Kenapa harus habis di kita juga? Iya. Kalau kita sakit. Luar biasa sekali. Jadi memang banyak saya mendapat inspirasi dari seorang Suwani ini. Memang energik dan kreatif ini disisipkan ke Suwani ini tidak salah lagi. Jadi dengan demikian sampai di sini episode kita kali ini. Ya, buat teman-teman yang tetap stay tune, kita akan terus hadirkan beberapa pembicara yang luar biasa di channel kita. Ya, silakan bunyikan loncengnya supaya kita mendapatkan terus info podcast terbaru, dan salam dari saya Henry Tansio dan teman saya di sini Suwani. Oke, kita pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Tidak ada yang tidak mungkin. We make it possible. Oke. Ciao.